Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di Kita Belajar Bersama Aul. Di pertemuan terakhir ini, kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk itu, kita langsung saja simak materinya ya guys. Ada materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Dan yang kedua ada kinerja proses, yaitu kinerja pada tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini berpengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga ada kinerja individual dan pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Dalam garis besar arti kinerja, yaitu kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dalam perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Di dalam konsep kinerja dalam organisasi terdapat 2 komponen, yaitu kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Terdapat 6 unsur dalam kinerja, yaitu yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yang ketiga pencapaian tujuan organisasi, yang keempat periode waktu tertentu, yang kelima tidak melanggar hukum, dan yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Terdapat 2 faktor peningkatan kinerja. Yang pertama pendorong, yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Pada faktor penghambat, yaitu ada 4. Yang pertama ada masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Selesai sudah pemaparan materi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan memberikan dampak baik untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. See you!